Ini langkahku, terus melaju. Ini langkahku, bangkitkan jihad. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku, tak terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku, kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Aral rintangan datang menghadang, tapi surga di bawah kilatan pedang. Hancurkan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini langkahku, akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku, kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku, kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Ini langkahku, terus melaju. Ini langkahku, bangkitkan jihad. Rangka melaksanakan kewajiban sholat isya berjamaah. Kemudian pemerintah kota Samarinda yang Muhammad Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku, kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Ini dan langkahku, di dalam terus melaju. selain banyak sekali kebaikan-kebaikan, Bangkitkan jihad. serta rahmat yang begitu luasnya, ternyata ada satu pelajaran penting dalam ibadah saum ini, yaitu salah satunya adalah melatih kesabaran. Perlu diketahui bahwa di dalam ajaran kita, kesabaran itu pertama kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan. Sudah kita mafhumi ketika kita mulai menahan dari makan dan minum dan pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan, itu salah satu adalah berlatih kesabaran. Ada saatnya nanti untuk berbentuk. Kemudian juga sabar dalam menolak atau tidak melakukan kemaksiatan. Padahal sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan itu Allah bukan mengharamkan makanannya, tetapi kita bersabar untuk menahan nafsu yang harus kita jaga. Kenapa sih begitu pentingnya
arti sebuah kesabaran. Dan kenapa dalam ayat yang baru saja dibacakan, innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam sebuah kalimat atau pepatah Arab dikatakan bahwa as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jadi ternyata sabar itu dapat menolong segala pekerjaan. Artinya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ketika kita melakukan sebuah kegiatan ataupun pekerjaan apapun, sebagai seorang muslim, konsep atau kesabaran ini perlu kita jaga. Karena kadang-kadang manusia itu punya sifat tergesa-gesa, al-ajalah. Inginnya cepat tuntas, inginnya cepat selesai dengan berbagai cara. Kemudian akhirnya mengabaikan yang namanya kesabaran. Pekerjaan itu bukannya berdiri atau jadi atau selesai, malah jadi berantakan. Berbeda dengan orang-orang yang ketika melakukan sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas atau proyek apapun, kemudian dengan mengikuti SOP-nya, tahapan-tahapannya, kemudian ada waktu yang sudah ditentukan, diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya juga akan memuaskan. Sehingga benar-benar sabar ini dapat menolong pekerjaan yang mungkin saja pekerjaan itu kita anggap sebuah pekerjaan yang besarkah atau sesuatu yang sulitkah, tetapi dengan modal kesabaran yang dimiliki oleh seorang muslim, insya Allah pekerjaan itu bisa diselesaikan. Contoh, ada seorang tukang pemecah batu misalnya. Dia dengan dahsyat, dengan tenaganya berusaha ingin segera memecahkan batu tersebut yang cukup besar katakanlah. Kemudian dia mulai melakukan pukulan-pukulan agar batu itu segera pecah. Namun si tukang pemecah batu ini tidak sabar, akhirnya dia kelelahan dan akhirnya serasa ada keputusasaan. Katakanlah, saya kayaknya nggak mungkin, udah capek, udah dari tadi saya memukul batu tersebut dengan sekuat tenaga, tapi nggak hancur-hancur. Padahal sebenarnya mungkin dia sudah melakukan 99 kali pukulan. Sebenarnya kalau dia mau bersabar, pukulan ke-100 itulah batu itu akan pecah. Namun akibat tidak sabar, putus asa, akhirnya katakanlah ya sudah ditinggalkan pekerjaan itu. Akhirnya capeknya ia, pekerjaan tidak tuntas. Dan kelelahan yang dia lakukan menjadi sia-sia. Nah, ini contoh ini bisa kita lakukan dalam keseharian. Seorang pelajar misalnya, ketika belajar ada misalkan kegiatan ujian, ketika melihat soal, misalkan soal matematika, belum dikerjakan soal itu, baru dilihat, belum dicoret-coret atau dipikirkan sudah mengatakan, saya tidak mungkin bisa mengerjakan soal tersebut. Baru dilihat saja, kadang-kadang, waduh, ini kayaknya gak mungkin singkat. Akhirnya dia tidak. Padahal, kalau dia mau berusaha,
berlatih, mencoba, kemudian menghitung, dan memang kadang-kadang harus berulang-ulang. Dengan modal kesabaran, insya Allah soal yang sulit yang dianggap susah tersebut, karena ada usaha yang keras, kemudian dengan kesabaran yang tinggi, akhirnya didapatkanlah hasil dari soal tersebut. Itu yang dilakukan oleh para pelajar yang ketika misalkan ulangan matematika yang bagi kita matematika itu pelajaran yang susah. Yang pertama mindsetnya udah mengatakan susah, ya selamanya akan susah. Kemudian boro-boro akan tumbuh kesabaran, akhirnya sudah ditinggalkan dan jadi susah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dalam Islam Allah dengan begitu indahnya bahwa kegiatan sabar dikaitkan dengan sholat, itu pun bagaikan tentang mata uang yang sama. Isi mata uang yang saling berkaitan. Kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, tentu persoalan itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah, ada yang mungkin susah sekali. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hamba-Nya, dan itu kita harus yakin. Makanya Allah memberikan jalan, memberikan sebuah rumus bahwa silakan mintalah tolong dengan cara sabar dan sholat. Kehidupan akan terus berjalan, dan kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena Allah memberikan dalam setahun ini ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bagaikan kita sedang masuk sebuah pusat pelatihan. Di situ Allah memberikan, menghamparkan pahala, sekaligus juga melatih hamba-Nya untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Dan bersamanya di sana ada yang namanya juga kita dilatih kesabaran. Inilah inti Ramadan. Selain kita diwajibkan dengan saum, kemudian melakukan kegiatan qiraah atau murattal Al-Quran, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat kebaikan di dalamnya. Nilai-nilai kesabaran pun ternyata bagian dari pelajaran yang penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan selanjutnya. Kita harus punya keyakinan. Kalau kita berpikir begini, misalkan ketika kita selain bulan Ramadan, mungkin di antara kita susah untuk bangun subuh itu. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan, suka atau tidak suka, ya, ketaatan itu harus dimunculkan, dan kita dipaksa untuk bangun menjelang sahur. Ini seharusnya pelajaran ini kan merupakan pelajaran kedisiplinan yang setelah bulan Ramadan bisa juga menjadi kebiasaan yang baik dalam kesehariannya untuk bangun sholat subuh. Ya. Jadi artinya katakanlah bulan ini adalah bulan latihan kesabaran, latihan ketaatan dan lain sebagainya. Kita harus mampu di bulan setelah Ramadan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kadang-kadang di dalam berbuat kebaikan itu memang awalnya memang harus dipaksa. Namun ya, dengan dipaksakan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadikan kebiasaan yang positif, energi yang positif, dan bisa kita melakukan pekerjaan apapun. Ya, awalnya mungkin menjadi awalnya berat dengan proses dengan tahap
kesabaran, latihan dan lain sebagainya, maka pekerjaan sesulit apapun dapat kita selesaikan. Nah inilah pelajaran penting dari Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kultum yang singkat ini. Tentu kita terus bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan iman dan ketakwaan, dan kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الخليفة الأعظم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق